Yo, Rewaro Kuroren. Oke, selamat datang di channel ini dan ya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan berikutnya, mari kita akan bahas tentang data di Digimon Universe. Oke, seperti yang kalian tahu bentar. Kalau Digimon itu terbuat dari data ya, teman-teman, dan mereka tuh lebih dari sekedar itu. Dan data itu juga merupakan suatu aspek yang fundamental dan benar-benar membentuk mereka dan juga dunia digital. Oke, jadi apa sajakah yang dapat dijangkau oleh data di Digimon ini? Maksudnya mencakup apa aja nih data ini? Oke, simak terus dan selamat menyaksikan. Ini sampai lupa dikencengin. Setelah gitu, open. Nah, apa itu data? Data adalah semua yang membuat dunia digital dan ditafsirkan oleh komputer kita sebagai 0 dan 1. Data diatur dan membentuk apapun yang ada di dunia digital, seperti yang dijelaskan di gambar ini. Segala yang ada di dunia digital adalah tumpukan data, tapi tidak sampai di situ saja. Energi dan materi. Seperti yang dijelaskan oleh Genai dalam adegan yang terlihat di sini, data dunia digital itu bertindak sebagai atom dan molekul layaknya di dunia manusia yang menyusun keberadaan fisik. Dan juga menurut Dufmon dari Royal Knight, semua materi dan energi dapat diekspresikan melalui kode 0 dan 1 dari data. Jiwa. Untuk penjelasan bahwa data juga menyusun jiwa Digimon, kita akan pakai contoh dari salah satu scan tentang Taktimon di manga Digimon Cross Wars. Ini ada kalimat yang jika diterjemahkan, ia juga dikenal sebagai necromancer karena pemanggilannya dan manipulasi jiwa-jiwa yang enggan atau data sisa dari Digimon yang telah dimusnahkan. Data juga menyusun jiwa, lebih tepatnya data sisa makhluk mati dikenali sebagai jiwa. Ini juga disebutkan dalam profil lain seperti Hishariumon. Profilnya menyebutkan tidak hanya itu, dikatakan bahwa bola di kedua tangannya sebenarnya adalah jiwa dari rekan-rekannya yang jatuh. Bola di tangan kanannya adalah jiwa Kinryu, sedangkan bola di tangan kirinya adalah jiwa Kakuryu. Dan informasi Digicore tersembunyi di dalam masing-masingnya. Pikiran. Ya, bahkan pikiran makhluk hidup dapat dibuat dari data. Melalui manipulasi data mental dimungkinkan untuk mengendalikan pikiran secara normal. Sejarah. Bahkan data mewakili sejarah. Di Yggdrasil Network misalnya ada perangkat yang menyimpan sejarah dunia digital itu sendiri dan menghitung semua kemungkinan masa depan yang tak terhitung jumlahnya, yang memiliki jurang informasi yang tak berdasar. Aliran waktu itu sendiri tergantung pada pengolahan data. Jika data mengalir lebih cepat, maka waktu berjalan lebih cepat. Dan jika data historis diubah, maka sejarah timeline itu sendiri juga berubah. Memorial Stella, yaitu terminal yang terus merekam semua yang ada di pulau itu, atau lebih tepatnya pulau file. Penyimpanan raksasa yang merekam semua data yang mengalir di file island, serta dunia digital. Ini adalah bulan dan tahun yang berlalu di dunia digital dimanifestasikan sebagai sebuah prasasti. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat melihat ke dalam salah satu dari ini, mereka dapat mengontrol seluruh aliran data dunia. Dan pada saat keseimbangan volume data yang luar biasa ini terganggu, ia akan menerima sejumlah data yang dapat dilakukan oleh kehidupan normal, tidak bertahan. Memorial Stella ini memantau kemungkinan yang luar biasa dan jurang informasi yang tak berdasar saat mereka berdiri secara tidak mencolok di sudut-sudut dunia digital. Interaksi. Dengan apa yang telah dijelaskan selama ini, jelaslah bahwa segala sesuatu yang ada, mulai dari yang material hingga yang abstrak, dapat dipresentasikan secara sederhana dengan susunan data. Dan ini membantu dalam banyak hal, karena semuanya dapat diringkas dalam data dalam beberapa pengaturan sehingga apapun yang sebelumnya tidak ada data diubah menjadi data dapat memunculkan bagian lain dari keberadaannya. Misalnya jika seseorang menghilangkan pikiran atau jiwanya dan mengubahnya menjadi data, tanpa mengubah tubuh materialnya, maka komposisinya dalam data yang berasal dari pikiran atau jiwanya mampu membentuk sesuatu yang serupa dengan tubuh materialnya.
Hal serupa terjadi dalam game Digimon Story Cyber Sleuth, di mana manusia mengubah pikiran mereka menjadi data yang membuat avatar fisik di jaringan Eden. Sekarang jika semuanya adalah data, maka data dapat mempengaruhi data. Seperti yang dijelaskan, bahkan pikiran dapat diubah menjadi data. Untuk makhluk yang dibuat dari data, apapun jenis datanya selama itu adalah data, mereka dapat terpengaruh. Dengan demikian, Digimon dapat dengan bebas mempengaruhi tubuh, jiwa, dan pikiran makhluk apapun, dan ini benar-benar seharusnya terjadi. Alasan mengapa hal ini tidak terjadi secara normal adalah karena data vital tersebut dilindungi oleh firewall. Katakanlah bahwa itu akan jadi perlawanan dari makhluk data untuk melindungi strukturnya, mencegahnya dimanipulasi secara bebas oleh makhluk lain. Dalam kondisi normal, manusia yang diubah menjadi data tidak akan secara langsung mempengaruhi pikiran dan jiwa manusia lain karena ada penghalang yang dibuat untuk mencegahnya. Jadi, bagi seseorang manusia untuk mempengaruhi manusia lain harus mendobrak penghalang itu, yang merupakan hal yang dilakukan oleh hacker. Kemudian, Digimon di sisi lain adalah makhluk digital alami dan terbiasa mempengaruhi data, sehingga mereka dapat memecahkan hambatan ini dengan lebih mudah. Sebenarnya salah satu mekanisme permainannya adalah mengumpulkan Digimon dengan kemampuan untuk memecahkan firewall ini dan melewati wilayah yang disegel. Melalui kemampuan untuk memecahkan firewall ini adalah umum untuk melihat Digimon mempengaruhi pikiran dan jiwa manusia. Selama beberapa misi, terlihat Digimon mengendalikan pikiran manusia. Awalnya bisa dianggap sebagai keterampilan beberapa Digimon atau skillnya, tetapi untuk informasi yang dibawa oleh Cyber Sleuth Hackers Memory, alasannya sebenarnya adalah kemampuan alami Digimon untuk mempengaruhi data tanpa pandang bulu. Digimon juga memiliki perlindungannya sendiri, sama seperti manusia yang memiliki keberadaan sejati. Mereka dilindungi oleh firewall. Digimon memiliki keberadaan sejatinya, yaitu Digicore. Dilindungi oleh apa yang kita manusia anggap sebagai kerangka material. Avatar Digimon ini jauh lebih kompleks daripada avatar manusia dan memiliki beberapa kemampuan lainnya. Dan ingat, keberadaan digital sama pentingnya dengan keberadaan nyata atau eksistensi ya, teman-teman. Keberadaan itu eksistensi di sini. Bahkan jika Digimon mempengaruhi makhluk yang aslinya nyata, makhluk ini akan sepenuhnya dimusnahkan jika data yang dipengaruhi makhluk digital dihancurkan. Menjadi lebih spesifik lagi, data sebenarnya ada di bidang eksistensi yang lebih tinggi dari dunia fisik. Sebenarnya komposisi dunia fisik dalam komposisi dunia digital hanyalah bagian dari apa yang membentuk struktur dunia digital, yaitu data. Bahkan di Digimon, data lebih unggul daripada eksistensi fisik. Ini sangat benar bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh tubuh fisik dan hanya dapat dilakukan oleh entitas digital saat melintasi ruang waktu dimensional. Makhluk fisik tidak dapat melintasi dimensi ruang dan waktu, tetapi makhluk digital bisa. Sedemikian rupa sehingga ketika materi pergi ke universe lain, bahkan jika tidak memiliki asal digital, itu berubah menjadi ke eksistensi digital. Kayaknya hal ini menjelaskan soal teori di Digimon Ghost Game. Menurut Bokomon, jika manusia melakukan proses digitize dan melewati digital gate, atau mudahnya gerbang menuju dimensi ruang dan waktu, maka mereka akan hangus dalam prosesnya. Namun Digimon bisa keluar masuk ke dalam gate dengan bebas karena merupakan entitas data, ataupun eksistensi data. Soal proses digitize bisa kalian lihat di video DigiChat sebelumnya ya, yang bahas tentang redigitize. Ditambah apa yang dapat dilakukan oleh Digivice V milik Hiro dan yang lain seharusnya mengkonfirmasi bahwa mereka dapat melakukan perjalanan dimensi ruang dan waktu. Yaitu artinya, jika teori ini benar, Digivice V dapat menjadi sistem pengaman untuk mereka jika mereka suatu saat nanti terbawa ke dunia digital. Dan ini dibuktikan dari fakta bahwa Hokuto meninggalkan 3 Digivice untuk Hiro dan teman-temannya yang pasti beserta dim card-nya. Kemudian si Hokuto ini terkirim dengan selamat sehat walafiat di dunia digital. Walaupun masih belum jelas bagaimana caranya, bagaimana si Hokuto ini bisa terlempar ke sana, apakah dia memakai VB atau apa benar dia yang membuat ketiga Digivice VB ini, gitu loh. Dan satu hal lagi, seperti yang mungkin kalian perhatikan, serangan dan kemampuan khusus juga ditafsirkan sebagai data. Jadi jika Digimon mampu menghapus data, ia mampu menghindari serangan, dan ini benar-benar sesuatu yang terjadi.
Karakter seperti Arcanimon memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengurangi pengaturan data apapun ke 0 dan 1, membuatnya sama sekali tidak efektif dan kemudian menghapusnya. Ketika dia mencapai bentuk Arcanimon Super Ultimate, dia dapat menggunakan God Matrix, dan dengan demikian menciptakan penghalang tak terlihat di sekelilingnya, yang sepenuhnya mengurangi segala sesuatu yang mendekatinya pada 0 dan 1, mencegah sesuatu dari benar-benar mencapai dia dan menghapuskannya. Ya, itulah dia penjelasan tentang data di dunia Digimon. Terima kasih sudah menonton dan akan banyak pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Saya akan menunggu kalian berkomentar di bawah dengan antusias. See you!